Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang mungkin kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke dalam malam 27 Ramadan, yang artinya bahwa beberapa hari lagi insyaallah hari Idul Fitri akan tiba. Dan perlu kita ingat bersama bahwa pada malam 27 itu adalah malam ganjil, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat bahwa malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut adalah lebih baik daripada 1000 bulan, yang jika kita konversikan menjadi tahun, 1000 bulan itu berapa gram? Kalau kita hitung 1000 bulan itu ternyata 83 sekian tahun, 83 tahun. Kalau kada salah 83,4 bulan tahun. Yang kita tahu bahwa umur kita belum tentu sampai umur 83 tahun. Yang artinya jika kita beribadah, baik itu ibadah sholat tarawih, baik itu infak, baik itu membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 83 tahun. Kita malam ini sholat tarawih, ibaratnya malam Lailatul Qadar pada malam hari ini ada dan jatuh pada malam hari ini, maka tarawih kita yang setelah kita laksanakan ini terhitung 83 tahun kali tarawih. Begitupun infak kita infak berapa ribu, maka seperti itu pula infak kita selama 83 tahun, yang umur kita belum tentu sampai situ. Begitupun membaca Al-Quran, berapa ayat kita membaca Al-Quran pada malam hari ini, maka seperti itu pula amalan kita selama 83 tahun. Jadi itulah malam yang dimaksud 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita tidak tahu kapan malam tersebut. Yang jelas kata Nabi, 10 malam terakhir. Dipersempit lagi oleh beliau, carilah di malam-malam ganjil. Dan malam hari ini termasuk malam ganjil. Ada lagi nanti malam 29. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Muhammadiyah Kelayan rahimakumullah. Di zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang perempuan yang sudah tua, yang dia tidak memiliki anak. Maka kemudian perempuan ini mengadu kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Ya Nabiullah Musa, ya kalim Allah. Kalim Allah itu artinya adalah wahai orang yang pernah atau orang yang bisa berbicara pada Allah, doakanlah kepadaku, doakanlah untukku, doakan agar aku bisa memiliki anak. Maka kemudian, oh baik ibu, kata Nabi Musa, baik, akan saya doakan sekarang. Kemudian Nabi Musa mengangkat tangannya, ya Allah, ini ada seorang ibu datang kepada saya meminta dikaruniai anak. Maka kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, beritahu ibu itu bahwa takdirnya tidak memiliki anak. Maka Musa pun kemudian memberitahu kepada ibu itu, ibu mohon maaf, kata Allah mengatakan bahwa pian kada bisi anak, ditakdirkan pian kada bisi anak.
Maka kemudian pulanglah ibu itu ke rumah. Di hari berikutnya, di hari kedua, ibu itu datang lagi. Wahai Musa, ya Nabi Allah, ya Kalim Allah, tolong Pang doakan ulun kepada Allah supaya ulun bisi anak. Maka sudah semalam bu, semalam ulun doakan pian, ujar Allah pian takdirnya kada bisi anak. Doakan Pang sekali lagi, siapa tahu ada takdir ulun. Hingga kemudian Nabi Musa mengangkat tangan, kemudian ya Allah, ini datang lagi ibu yang kemarin minta anak. Bagaimana ya Allah? Kemudian Allah mengatakan, ya Nabi Musa, tolong beritahu ibu itu bahwa takdirnya tidak memiliki anak, takdirnya kada bisi anak. Begitupun hari kedua ibu itu pulang, dan hari ketiga datang lagi. Ya Nabi Allah, ya Kalim Allah, tolong Pang doakan ulun di hari ini semoga Allah berkenan memberikan ulun anak. Maka kemudian seperti jawaban yang sebelum-sebelumnya bahwa wahai Musa, katakanlah kepada perempuan itu bahwa takdirnya tidak memiliki anak. Maka kemudian berlalulah 3 hari itu, dan lama tidak terlihat ibu itu, ibu yang sudah tua. Kemudian beberapa bulan kemudian datang sembari menggendong anak. Kemudian Musa mengatakan, Assalamualaikum, kata ibu itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka, ternyata ibu yang tadi, yang beberapa bulan yang lalu meminta doa dan sekarang bawa anak. Maka kemudian, loh ini anak siapa? Kata Nabiullah Musa. Nabi Allah, ya Nabi Musa, ini anak saya. Allah ternyata memberikan saya anak. Maka kemudian Nabiullah Musa bertanya pada Allah, ya Allah, ini bagaimana? Pian pada beberapa bulan yang lalu takdirnya kada bisi anak. Tapi kenapa pas 9 bulan berlalu ternyata anaknya ada? Maka kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, ketahuilah Musa bahwa rahmatku itu meliputi dan mendahului takdirku. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Maka relevan dengan ayat yang kita baca tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika seorang bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah, kata Allah, bahwa aku adalah dekat. Aku itu dekat, aku parah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita dengan leher. Maka kemudian bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas dan dapat mendahului takdir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini bahwa ketika kita berdoa, ketika kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwasanya doa itu pasti akan terkabulkan. Maka yakinlah bahwasanya doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang sia-sia dalam berdoa. Ketika kita berdoa, maka setidaknya kita bisa mendapat 1 dari 3 atau 2 dari 3 atau 3-3-nya. Yang pertama apa? Ketika kita berdoa, bisa jadi Allah betul-betul mendoakan, betul-betul mewujudkan apa yang kita pinta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita berdoa, bisa jadi itu merupakan tabungan kita untuk menuju surga. Yang ketiga, bisa jadi juga ketika kita berdoa itu adalah menghindarkan kita dari bala musibah. Makanya tidak ada yang sia-sia dalam berdoa. Sebagaimana cerita di atas tadi bahwa ketika ibu itu mengharapkan anak, dia berdoa, senantiasa berdoa pada Allah. Takdirnya tidak memiliki anak, tapi apa kata Allah kepada Musa? Wahai Musa, ketahuilah, sesungguhnya rahmatku mendahului takdirku. Artinya rahmat itu lebih di depan daripada takdir. Misalkan takdir kita kayak ini, takdir kita nangka itu. Kita berdoa, kita berusaha, itu terubah, itu terwujud, itu pasti ada. Maka yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada 2 syarat. Apa? Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Fal yastajibuli artinya adalah bahwa hendaklah dia senantiasa berdoa dan juga menjalankan perintah. Ya salat, ya puasa, ya zakat dan sebagainya. Jangan berdoa tapi kada apa-apa. Jangan berdoa tapi kada sembahyang. Jangan berdoa tapi kada berinfak. Jadi ada doa dan ada usaha. Wal yu'minu bi. Itu 2 syarat. Syarat yang pertama tadi, syarat yang kedua, wal yu'minu bi. Hendaklah dia beriman kepadaku, yakin terhadap aku. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan insyaallah semoga di bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan terbaik kita, karena kita tidak tahu berapa tahun lagi kita menemui Ramadan, atau bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka jadikanlah Ramadan ini selalu untuk menjadi Ramadan yang terbaik. Salah dan khilafnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi bisabilil haqq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.